Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Freon Balap Official. Nah, pada kesempatan kali ini, episode kali ini kita membahas tentang bagaimana caranya kita mengetahui ataupun mendeteksi kebocoran di unit outdoor dengan posisi ataupun outdoor ini sudah terlepas dari unit indoornya ataupun terlepas dari instalasi. Nah, untuk kasus seperti ini, cara kita penanganannya pun beda ya. Jadi, jenis kebocoran penyakit yang sama, cuman bagaimana kita itu bisa mendeteksi ataupun bisa menyimpulkan unit ini masalah di mana, di outdoor, di indoor. Nah, untuk kasus kali ini kita fokus pada unit outdoor. Outdoornya sudah terlepas. Nah, apa aja sih alat-alat yang ingin kita gunakan? Tentunya ini saya sudah siapkan beberapa perangkat, nanti akan saya tunjukkan ke teman-teman. Langkah ini khususnya untuk bagi pemula yang ingin belajar, monggo ini simak ya. Alatnya apa aja sih yang ingin kita gunakan? Nah, tentunya sini Riz, kita kasih dekat biar pemirsa tahu. Nah, jadi salah satu alatnya kita gunakan ini ya teman-teman. Karena ini AC-nya ukuran masih di bawah 1,5 PK. Ini masih menggunakan pipa ataupun nepel 1/4 3/8. Nah, jadi teman-teman gini aja. Nyari pipa potongan ataupun pipa pendek ini kurang lebih 1 jengkal ya. Kalau saya ukur 1 jengkal berarti 2 jengkal ya, untuk ukuran untuk U ini 2 jengkal yang dibutuhkan. Jadi teman-teman bikin aja ini ya, ini 1/4 3/8, pangkas sedikit. Nih di sini kita bikin bengkokan, di sini kita las. Jadi di sini kembali lagi nih bikin kayak U ya. Jadi di sini kita las, kita sambung. Ataupun teman-teman AC-nya ke ukurannya 1,5 PK ya gunakan mungkin setengah, atau AC-nya lebih besar ya pakai aja 1/4, setengah atau 1/4 5/8 sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, caranya begini. Sekali lagi untuk kasus ini, jadi AC ini udah terlepas dari instalasi, terlepas dari indoor. Nah, ini kita mengecek unit kondensor outdoor tanpa melepas kondensornya. Nah, untuk seperti ini sebenarnya membutuhkan waktu agak lama. Kenapa? Proses seperti ini membutuhkan waktu, kalau saya biasanya itu 2 kali 24 jam. Jadi biasanya 2 hari 2 malam itu saya baru bisa memastikan unit ini ada bermasalah atau enggak. Karena kalau kita bocornya kecil, bocor halus itu biasanya bisa 3 kali 24 jam, kadang 2 kali 24 jam itu baru terdeteksi. Tapi kalau bocornya halus biasanya dalam 1 malam ataupun kurun waktu 6 jam itu di analiser kita udah bisa terdeteksi. Nah, fokus kali ini kita bahas unit tanpa dilepas kondensornya ya. Jadi tanpa direndam teman-teman ya. Jadi caranya seperti ini. Setelah kita siapkan perangkat ini, nah, caranya saya lanjutin lagi. Ini kita pasang, ini saya nyebutnya pipa ya, trap ya. Kita jebakan bahasanya ya. Jadi dari high press naik ke sini. Nah, ini kembali lagi. Nah, caranya gini teman-teman. Seperti kita masang AC pada umumnya, kita pasang nepel. Kita pasang nepelnya sama. Nah, ini kita juga atur senyaman mungkin, kurang naik turun maju mundurnya teman-teman atur sendiri. Yang penting posisinya harus pas. Nepel ini kalau masuknya nyaman seperti ini berarti dia pas presisi ya. Nah, dengan posisi keran terbuka, ini kerannya ya. Nih, sekali lagi saya pastikan. Teman-teman bisa lihat. Ini keran terbuka. Nah, ini ya. Ini kerannya harus kita buka. Setelah kerannya terbuka, kita tutup. Ini kenapa? Karena ini ada nanti kita gunakan. Tutup dulu, tutup. Nah, setelah kita tutup kita kencangkan. Nah, kalau mengencangkan ini supaya aman, ininya tidak tertekan, teman-teman caranya gini. Ini tahan ke bawah, ini kita tarik ke atas. Nah, jadi ada yang menahan seperti ini, ya. Setelah kita pastikan kencang yang pipa low pressnya, yang atas sekarang. Nah, sama kita kencangkan. Nah, setelah seperti ini kita pasang keran.
sorry, kita pasang dari ini ya, untuk masukin ke pentil. Nah, ini saya gunakan ini karena ini jenis spraynya R410, jadi saya harus menggunakan sambungan keran ini atau kentep. Nah, beda cerita kalau di sininya masih menggunakan R22. R22 ini kerannya bisa langsung. Nah, ini pastinya tidak masuk karena ini untuk R22, sementara ininya kerannya R410. R410 dan 32 sama, cuman kalau R22 tidak sama. Nah, R22 tidak masuk. Nah, kita harus gunakan ya kentep saya nyebutnya. Nah, setelah ini kita juga pastikan ini kita kencangkan. Nah, setelah kita kencangkan, nah, ini kita putar searah jarum jam. Setelah mentok, buka sedikit. Artinya di sini main ya. Kerannya ini nusuk pentil. Jadi pentilnya begitu ketusuk dia bisa udara tekanan masuk ini diterima. Tapi saat ini tidak kita putar, di sini dia tidak bisa menusuk ke dalam sehingga tidak menerima input suplai tekanan dari luar. Nah, kita sekali lagi kita putar ke kanan, mentok, putar sedikit ke kiri. Nah, ini settingannya seperti ini. Kalau kita putar ke kanan mentok, dia sedikit masuknya, tapi kita harus buka sedikit. Setelah mentok, kiri sedikit. Nah, setelah ini langkahnya apa aja? Nah, setelah ini kami menggunakan kompresornya kompresor bekas ya. Cuman ini masih layak pakai karena untuk presnya masih tinggi. Cuman ini kita pastikan kompresor punya saya ini udah kontak body, jadi di sini udah nyetrum. Kemarin kameramen saya kesetrum dia. Kameramen saya sempat kesetrum karena di sini udah kontak body. Nah, coba saya tes dulu nih, masih nyetrum nggak sekarang? Kalau masih nyetrum, ya berarti bener rusak. Tapi kalau sekarang nggak nyetrum, mungkin kameramen saya banyakkan dosa kali ya. Nah, coba. Oh ya masih. Cia, haha, malu deh Masih gue. sedikit. Tol terus sih. bos sampai kelojotan. Kecil, nggak apa-apa. Oke. Nah, setelah kita pastikan kompresor kita berfungsi, artinya high press-nya ini sudah keluar. Nah, kita pasang. Kita pasangkan. Kita kencangkan seperti ini. Ini juga kita harus, ini kan posisi kalau di manifold ke kanan searah jarum jam berarti nutup. Kita buka ke kiri, full bukanya. Ini kita buka, di sini kita buka, kita pastikan di sini bisa masuk. Nah, setelah ini apa? Nah, setelah ini kita kasih tekanan. Kami kasih tekanan. Nah, saat proses seperti ini kita sambil membaca di sini. Baca apa, bos? Tekanannya naik. Nah, kita juga harus membaca di sini. Nah, tekanannya berapa sih yang ingin kita gunakan? Nah, tergantung ya teman-teman. Kalau saya harus memperhitungkan kemampuan ini, apakah kondensor udah korosi atau kondensor masih bagus. Nah, tekanan juga kita harus pertimbangkan. Jadi tekanan itu tidak bisa jadi acuan harus sekian, enggak, karena ada beberapa yang udah korosi. Kalau kita pastikan dengan tekanan tinggi, yang ada nanti pecah. Kalau kita siap nggak apa-apa, tapi saat kita lagi santai kadang kita bisa apa ya, bisa kaget bahasanya. Di sini ada letupan atau meledak, ini karena over kapasitas dari press, ini juga bahaya. Jadi saat ngepres kayak begini kita juga tidak saya sarankan terlalu over. Kita punya apa ya, punya gambaran lah kemampuan unit yang kita press ataupun selang ini kita harus perhitungkan. Jangan kita menghindari namanya insiden ataupun kecelakaan dalam bekerja. Ya. Kita tunggu di sini saya udah naik di 150. Ini rencana saya kasih di 500. Nah, kalau seperti ini saya biasa kasih di paling rendah dia di 400. Kali ini saya pengen kasih di 500. Nah, coba. Nah, sekaligus ini juga kalau kompresor itu masih normal, dia mampu bekerja mendorong beban seperti ini, beban tertutup, dia bisa mencapai di 40
400 saja. Mencapai 400 itu berarti press dari kompresor ini masih bagus. Coba kita tunggu, ini udah naik di 250. Saat ini seperti ini sebenarnya menegangkan karena kita juga harus berjaga-jaga. Takutnya ini kita meledak, pecah nggak kuat. Sementara di sini hanya tekanan 500 psi maksimal ya. Jadi kita tidak boleh melebihi batas maksimal dari kemampuan selang manifold kita. Ini 500 psi. Lebih dari 500 psi berarti tidak direkomend ya. Tuh. Kita tunggu. Ini udah di 300. Jadi ini proses ngepres unit outdoor tanpa dilakukan perendaman, tanpa lepas kondensor, gitu kan. Nah, karena banyak cara, banyak langkah. Nah, kasus kali ini ya seperti ini. Saya press kondensornya tanpa melepas. Kita tunggu. Sudah mencapai di 350. Oke. Oke. Perhatikan teman-teman ya, di sini kami menggunakan PSI. Tekanannya menggunakan PSI. Ini udah di 350. Ini kompresor saya menggunakan kompresor 3/4. Jadi kompresor AC-nya mau pakai menggunakan ukuran berapapun, kita bisa menakar lah ya. Kalau setengah PK sampai setengah PK itu untuk ngepres tekanan seperti sedikit kurang ya, kurang maksimal ya. Saran saya gunakanlah 3/4 ataupun 1 PK. Mungkin kalau beban-beban di bawah 300 psi setengah PK masih oke, tapi kalau di atas 300 dia sedikit berat, kasihan kompresornya. Terus ini pun sudah 450 psi aja dia udah mulai geter nih teman-teman ya. Artinya dia memaksa. Semakin tekanan tinggi, ampere semakin tinggi teman-teman ya. Dua 2,3. Kita perhatikan di sini kembali. Nah, saat seperti ini kita harus mulai memperhatikan di jarum berapa nanti titik poinnya yang ingin kita tuju. Nah, sekarang saya mau ambil titik poin di pas di garis. Nah, rencana saya mentokin di sini ada. Nah, saya udah mentokin. Setelah ini kita tutup. Ini saya tutup. Setelah saya tutup, ini saya matikan. Dan ini saya buka. Nah, berarti kompresor saya udah press balik ini teman-teman ya. Saat kita buka ini, artinya ini membuang sisa beban yang ada di dalam kompresor serta ada di selang. Sementara mulai dari jarum analiser ini ke sini, ini masih tersimpan. Nah, buka ini juga pelan-pelan, jangan langsung sekaligus karena bisa nyembur, olinya bisa keluar. Sekarang kita sudah ketemu titik poinnya ya. Titik poinnya kita di ini ya, kelihatan guys, jelas ya. Nah, di sini langkah selanjutnya apa sih? Nah, kita gunakan mau solasi kertas ataupun penanda. Di sini saya menggunakan double tip ya. Ya, di sini kita kasih tanda ya, kita kasih tanda.
Nah, seperti ini. Jadi kita ambil lurus. Nah, jarumnya harus presisi dengan dengan garis ini nih. Kita punya solasi kertas ataupun solasi ataupun daktip sebagai penanda, ataupun coretan mau spidol atau pulpen, nah, sebagai penanda. Nah, proses seperti ini kalau bocornya halus biasanya itu membutuhkan waktu 1 kali 24 jam, bisa 3 kali 24 jam, jadi sangat lama ya teman-teman ya. Nah, kalau bocornya besar biasa dalam durasi waktu 3-6 jam ataupun 12 jam dia sudah ada penurunan. Nah, sini Riz, saat dia menurun kita pastikan, saat kita sudah kasih tanda di sini kok dia turun melewatin dari garis ini. Nah, kalau bocor besar dia cepat turun, bocornya besar ya. Tapi kalau bocornya halus dia perlahan, dipastikan di sini pasti turun. Nah, kalau diturun, sementara di sini kita juga harus memastikan ya. Di sini saya gunakan. Nah, tadi setelah proses kami lakukan pengisi tekanan kurang lebih di 500 psi. Nah, ada beberapa bagian yang harus kita teliti ataupun kita cek, yaitu bagian sambungan antara pipa high press, keluaran output dari kompresor dan kapiler, serta di bagian kran, bagian nipple yang tempat trap tadi, terus bagian ubin di outdoor itu kita pakai, saya menggunakan air sabun. Nah, apabila nanti ada celah, ada gelembung di situ, disitulah letak kebocoran. Nah, untuk kasus seperti ini kita pastikan dulu trap yang kita bikin itu tidak ada letak kebocoran. Nanti tekanannya menurun, ternyata kita hanya masalah pemasangan nipple-nya kurang kenceng, ataupun bisa jadi kita juga harus ngecek di bagian pentil. Nah, pentilnya itu kita tes juga apakah pentilnya itu ada kebocoran. Nah, jadi demikian tadi teman-teman, seperti apa cara kami untuk mengecek kebocoran unit outdoor terpisah tanpa bongkar kondensor. Nah, semoga apa yang kami bagikan bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dukung terus channel kami. Terima kasih. Salam dingin Freon Balap Indonesia. Terima kasih.